Nah, si oknum santri itu mang bersekongkol dengan jin gitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan banyak tamu dia mang. Supaya banyak mendapatkan manfaat dari tamu tersebut, mendapatkan amplop uang dan kekayaan lain-lainnya. Seperti itu mang. Dia mengambil ilmu, belajar ilmu tentang perdukunan mang. Dia itu mondok di satu pesantren, tetapi salah niat, salah tujuannya mang. Malah dia itu bersekongkol dengan iblis. Jadi awal mulanya itu mang pada tahun 2013. Nah, saya tuh punya teman mang, punya teman. Jadi ini tuh kisah teman saya mang, kisah teman saya. Anggap saja teman saya itu saya mang, supaya saya gampang menceritakannya. Jadi pada tahun 2013 itu mang, saya itu mondok di salah satu pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu memang terkenal mang, memang terkenal dengan mempelajari ilmu hikmah. Jadi di sana tuh mang orang-orang tuh bener-bener rajin puasa, rajin wiridan mang, rajin membaca amalan ini itu mang. Nah, teman saya itu mang mondok ke pondok pesantren itu, oknum santri ini mang, oknum santri ini mondoklah ke pondok pesantren itu dengan tujuan niat supaya dia mendapatkan ilmu pelet, ilmu santet, ilmu narik santri gitu mang, narik tamu seperti itu mang. Dia itu tujuannya seperti itu mang, bukan mencari ilmu tuh bukan bener-bener lillah, bukan bener-bener karena Allah gitu mang, dia itu. Nah, setelah itu singkat cerita dia masuklah ke satu pondok pesantren itu, dia mulai ngaji mang. Dia mulai ngaji, awalnya normal aja mang, dia tuh awalnya normal aja. Normal dia mengaji biasa, normal ngaji fikih biasa mang, ngaji bab wudu lah seperti itu. Awalnya normal dia. Tapi gak tahu kenapa 3 hari kemudian setelah masuk ke pondok itu mang, 3 hari kemudian dia itu jarang ngaji mang. Jarang mengaji dia itu, jarang mengaji. Gak tahu kenapa. Tapi dia itu ketika ngaji fikih mang, ketika ngaji fikih atau ngaji Quran, dia itu selalu diem di kamarnya mang. Gak tahu baca apa mang, dia itu selalu wah sampai tegang gini mang. Dia tuh selalu gak tahu baca amalan apa mang, itu wiridnya tuh gak tahu apa. Tapi setiap ada pelajaran ngaji Quran, terus ngaji fikih, yang ngaji yang lainnya, dia itu selalu gak ada mang. Dia itu selalu ada di kamarnya sendirian mang, sambil lampu kamarnya itu dimatiin. Gak tahu apa mang. Nah, santri-santri lain kan nggak curiga mang. Memang maksudnya biarin lah, soalnya kan dia awalan gitu sih, dia baru gitu mau ngaji gitu, ngajinya baru gitu, jadi dibiarin lah, ditolerin gitu mang. Nah, setelah itu singkat cerita mang, kebiasaan tersebut itu berjalan hampir mau 1 tahun. Dia itu kelakuannya seperti itu tuh hampir 1 tahun. Nah, di sanalah dia itu mang mendapatkan seorang guru lain gitu, mendapatkan seorang guru lain di pondok lain gitu. Dia itu mendapatkan, dia itu sampai berguru mang, berguru amalan-amalan yang gak diajarkan di pondok kami mang, gitu. Makanya gak tahu kenapa dia tuh mang, ketika ada kebijakan atau pelajaran agama di pondok kami, dia selalu gak hadir gitu mang, selalu gak hadir. Gak tahu kenapa. Singkat cerita dia dikeluarkan lah mang di pondok pesantren tuh. Pondok pesantren itu dikeluarkan karena tidak mematuhi aturan pondok pesantren mang. Dikeluarkan, dia itu langsung mondok di satu pondok itu mang, yang mengajarkan dia supaya mengamalkan satu amalan gitu mang. Nah, ditelusuri ternyata guru itu mang, di pondok itu gurunya itu bukan ustadz. Memang terkenal gurunya itu adalah seorang dukun santet. Seperti itu.
terkenal dukun santet ternyata itu pondok tuh mang. Nah dia itu mau mempelajari tentang santet di pondok itu mang, ke dukun itu. Nah setelah itu dia belajar terus sampai pada akhirnya dia menguasai lah santet mang. Menguasai santet, terus menguasai juga pelet. Pokoknya perdukunan dia sudah menguasainya mang, ilmu-ilmu perdukunan, sihir dan lain-lain. Singkat cerita mang, dia itu mondok udah sampai 5 tahun mang. 5 tahun di pondok itu mang, di dukun itu. 5 tahun dia pulang lah mang ke kampung. Pulang ke kampungnya, dia udah jarang sholat. Dia udah gak sholat berjamaah, dia gak sholat Jumat mang. Pokoknya dia udah gak mau mengaji mang. Bener-bener dia itu mang meninggalkan syariat Islam gitu mang. Dia langsung pulang ke rumah, sampai pulang ke rumah itu dia tuh mang selalu mengamalkan satu amalan, yang mana itu amalan itu bisa mendatangkan tamu mang. Jadi banyak terus setiap hari dia tuh kedatangan tamu mang. Kedatangan tamu, bahkan para pejabat juga ada yang ke sana mang, minta syariat ke dia itu mang. Nah setelah itu mang, adalah mang dia tuh pasien yang menginginkan supaya dia cepat nikah mang. Nah pasiennya itu cewek mang. Nah setelah itu kata si cewek ini, pasiennya, ke teman saya ini mang, katanya, saya pengen cepat-cepat nikah, gimana caranya, katanya gitu, minta syariatnya lah. Kata si dukun ini, teman saya ini mang, gampang itu mah, gampang. Kamu harus berhubungan seksual dulu dengan saya, maka kamu akan menjadi primadona di kampung kamu. Katanya kamu bakal laku, laris manis, pokoknya bakal dilihat sama cowok-cowok, dilirik sama cowok-cowok, bakal laku kamu, katanya, cepet kawin. Sampai segitunya mang, dia itu ritualnya mang. Nah setelah itu mang, datang lagi pejabat ini mang, pengen naik jabatan. Yang asalnya jabatannya RT mang, dia tuh sampai dia pengen jadi bupati mang. Datang ke dia, cuman dikasih apa ya mang, dikasih keris sama kujang yang ukurannya tuh kecil mang. Dan dia menaripkan uang tersebut mang dengan harga 50 juta mang. 50 juta. Nah seketika teman saya ini seketika kaya mendadak mang. Dia tuh semakin lama mang, semakin jauh dari agama. Terus dia itu mang, semakin lama juga semakin banyak itu orang-orang yang berdatangan kepada dia mang, minta syariat mang. Nah sampai kan di kampung saya itu mang geger. Maksudnya kok ini orang syariat Islamnya ya jauh dari agama, tapi kok banyak tamu ya, banyak yang minta doa kepada dia, banyak orang-orang yang minta syariat kepada dia mang, gitu. Bahkan ada orang-orang yang menganggap dia itu seorang wali mang. Nah sampai ketipu seperti itu mang, menganggap dia itu wali mang. Karena apa? Karena doanya yang benar-benar mustajab, doanya yang benar-benar langsung tokcer gitu mang. Setiap ada hajat ini, orang datang ke dia langsung kabul mang. Pengen naik jabatan langsung naik jabatan, pengen kaya raya langsung kaya raya mang. Nah sampai ada orang yang menganggap dia itu wali mang, Nah singkat cerita, gegerlah di kampung saya itu mang, karena sosok dukun ini. Setelah itu datanglah keluh kesah masyarakat yang benar-benar dia itu agamis mang. Dia itu benar-benar agamis. Keluh kesah ini jangan sampai tertipu, jangan sampai masyarakat ini menganggap dia itu wali Allah, tapi dia itu jauh dari syariatnya Allah. Ini itu dukun bukan wali, kata masyarakat yang benar-benar terdorong hatinya gitu mang. Kasihan kepada masyarakat yang menganggap itu si dukun tuh wali mang.
Nah setelah itu masyarakat itu bingung mang, lah silaturahmi lah ke salah satu ulama di daerah saya juga mang, di daerah saya juga. Dia silaturahmi menceritakan kisah si dukun tadi mang, menceritakan kisah si dukun tadi, bahwa di kampung saya itu ada seorang tokoh, yang mana tokoh tersebut jauh dari agama, jauh dari syariat Islam, tapi banyak orang-orang yang berdatangan kepada dia untuk minta syariat kepada dia. Bahkan masyarakat sudah mengklaim bahwa dirinya itu seorang wali Allah. Nah, seketika ulama tersebut terdiam, mang. Ulama tersebut terdiam. Dia mengatakan, itu mah bukan wali, tapi itu mah dukun. Itu mah bukan wali Allah, tapi itu mah wali setan. Ustadz ini mang, ustadz ini, dia cuman diam, Allahu Akbar, ini fitnah. Maka dari itu dia cepat-cepat mang, dia cepat-cepat datang ke dukun tersebut. Nah kata si ajengan ini mang, oh iya ya kalau gitu saya ada maksud, saya ada hajat kepada anda, kata dia tuh, kata ajengan itu mang. Saya pengen tahu kamu bisa gak meramal ke masa depan. Oh, kata dukun itu mah, oh bisa. Saya bisa meramalkan masa depan kamu bagaimana, katanya gitu bang. Setelah itu bang, langsung si ajengan itu bilang, ya udah, 1 detik ke depan ini akan terjadi apa, kata si ajengan itu. Lalu ajengan itu nampar dia bang, brak, tampar si dukun itu. Kata si ajengan itu, kamu bohong, kamu dusta, kamu ini bukan wali Allah, tapi kamu ini dukun, kamu ini wali setan. Katanya kamu bisa meramal ke depannya akan terjadi apa, tapi buktinya saya nampar, kamu gak bisa nahan, gak bisa nangkis kejadian ini. Makanya kamu bohong, kamu dusta, kata dia tuh. Dia lari bang, dia tuh lari, si dukun ini lari keluar. Gak tahu kenapa mang, itu si dukun dengan tiba-tiba dukun tersebut mang kayak orang gila mang. Kayak orang gila tuh dukun, kayak orang gila. Setelah ditampar sama ustadz ini, sama ajengan ini mang, kayak orang gila dia tuh. Wah, kayak orang gila. Joget-joget di tengah jalan mang, gak pakai baju lah gitu. Sampai-sampai masyarakat yang selalu menjadi tamunya itu si dukun menyangka bahwa ini wali majnun. Wali ini wali keadaan apa ya? Si akalnya tuh lagi ditarik sama Allah katanya. Berpikiran seperti itu. Nah semakin heboh lagi di kalangan masyarakat tuh bahwa ini tuh wali sekarang jadi wali majnun katanya. Sampai-sampai ajengan tersebut terheran-heran menang. Waduh ini bahaya, masyarakat menganggap dia tuh wali Allah, padahal dia tuh wali setan gitu. Nah sampai-sampai singkat cerita mang, ajengan tersebut mengumumkanlah kepada masyarakat yang menganggap dia itu wali mang. Mengumumkan, oi masyarakat, kalau mau tahu dia itu bukan wali Allah, tapi dia itu wali setan. Karena dia benar-benar jauh dari agama, dia itu benar-benar jauh dari syariatnya Allah katanya. Jangan sampai kalian semua tertipu, jangan sampai kalian termakan oleh fitnah setan katanya. Seperti itu. Nah singkat cerita mang, tetap masyarakat masih belum percaya mang kepada yang dikatakan ajengan tersebut mang. Dukun tadi mang yang joget-joget itu, singkat cerita dia sembuh lagi mang. Dia sembuh lagi. Pas sembuh dia itu mang datanglah ke ajengan yang menampar dia mang. Datang, dia silaturahmi, gak tahu kenapa dia mang mengucapkan assalamualaikum katanya. Kata ajengan itu waalaikumsalam sambil lihat dia, lalu tersenyum ajengan tersebut. Duduk, kata ajengan itu.
Langsung dia mang, seketika dukun itu langsung minta maaf ke dia mang, langsung ngerangkul dia mang, ngerangkul ajengan tersebut, minta maaf, minta tobat. Katanya, saya pengen tobat, saya benar-benar orang yang kotor, orang yang apa ya, penuh dosa. Katanya, kata si ajengan, tunggu dulu, kok kamu minta tobat? Kan kamu ini benar-benar udah jauh sama Allah, kok bisa minta tobat? Dulu kamu saya nasehatin, katanya, benar-benar ingkar, tapi kenapa sekarang minta tobat? Kata si dukun itu langsung bilang, saya waktu ditampar sama kamu, saya seketika menjadi orang gila dan sukma saya keluar. Katanya, sukma saya keluar, seakan-akan ruh saya itu keluar, dan saya melihat di sana, menyaksikan bagaimana siksa neraka, melihat siksa neraka dia tuh. Terus dia itu ada yang ngambil, katanya, saya itu diambil, diborgol saya mang, saya diborgol, katanya, diborgol saya tuh, lalu saya dibawa ke tempat penyiksaan, saya isi kisah, dipenggal mati, hidup lagi, dipotong tangan, putus, nyambung lagi. Terus saya tuh disiksa di sana tuh, bener-bener disiksa, katanya. Terus saya menjerit di sana tuh, saya menjerit, kenapa saya disiksa gini, salah saya apa, katanya. Terus ada yang bisikan mang ke saya tuh, kata dukun tuh, ada yang membisiki saya, katanya, kamu itu bukan wali Allah, tapi kamu itu wali setan. Cepat bertobat sebelum terlambat, katanya dia. Nah, seketika dia itu langsung sadar, katanya, langsung sadar dari gilanya, langsung cepat-cepat datang ke ajengan itu. Setelah itu dia minta tobat, mang, minta bertobat dan bersyahadat lagi lah. Dia itu benar-benar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mang. Singkat cerita, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia itu, mang, si dukun itu matilah dia seketika dengan membawa iman dan Islam. Nah, segitu mang sebagian cerita sosok dukun yang bertobat dan mati husnul khotimah.